Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wow, di sini menjelang putusan MK pasti banyak yang dagdikdukser ya. Yaitu bahkan Denny Siregar di sini mentweet, prediksi sore nanti MK akan memutus bahwa seluruh hakim MK bersalah dan melanggar kode etik. Tetapi MK tidak bisa menganulir keputusan MK yang bersifat mengikat. Ya, sudahlah begitu. Kita cuman bisa ketawa MK. Nah, tetapi yang keren lagi, ternyata di sini yaitu ada berita seperti ini, yaitu MK akan sidangkan lagi soal syarat usia capres dan cawapres besok. Wow, ini maksudnya apa ya di sini? Di sini saya jadi penasaran, kira-kira beritanya seperti apa ya? Ini drama apa lagi di sini ya? Ternyata saya kira itu sudah kemarin ya, yaitu sidang soal syarat usia capres dan cawapres. Ternyata di sini MK masih menyidangkan lagi. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang ulang soal syarat usia capres cawapres di bawah 40 tahun. Hal itu sesuai permohonan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Jadwal sidang pada 8 November sekitar pukul 13.30. Perkara nomor 141 PUU Romawi 21 2023. Pengujian material Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Brahma memberikan kuasa kepada Victor Santoso dan Harseto Setiadi Raja. Tidak disebutkan apakah MK akan memutus langsung permohonan itu atau mengambil jeda dari hari untuk menggelar sidang lagi. Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan 1. Nah, dari sini ternyata akan ada sidang ulang ya, yaitu syarat usia capres dan cawapres besok. Dan bahkan di sini juga Denny Siregar yaitu bahkan ya setidaknya merangkum dari berita-berita yang beredar, yaitu di sini seorang mahasiswa Fakultas Hukum menggugat keputusan MK tentang batas usia minimal yang memutuskan berusia 40 tahun dan frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan MK digugat karena frasa kepala daerah menimbulkan pro dan kontra. Karena level kepala daerah itu yang tidak jelas. Ya memang, kepala daerah itu mulai dari bupati, wali kota dan sebagainya. Di sini menurut saya juga tidak ada kejelasan ya. Mahasiswa itu ingin level kepala daerah itu setingkat gubernur. Kalau penafsiran terhadap level kepala daerah itu disetujui, maka MK tidak perlu anulir keputusannya yang sudah mengikat. Tetapi Gibran sudah pasti keluar dari permainan karena dia tidak memenuhi syarat. Begitu kira-kira, tetapi masih ada paman di dalam. Tenang aja Pak Prabowo. Ya seperti itulah. Jadi di sini besok yaitu akan ada sidang lagi lah, yaitu sidang soal syarat usia capres dan cawapres. Dan hari ini tanggal 7 November akan diputuskannya yaitu sidang kode etik tersebut. Ya kemungkinan Anda juga bisa berpikiran lah, mungkin sidang kode etik ke-9 hakim tersebut melanggar kode etik, tetapi MK tidak bisa menganulir yaitu putusan MK karena yang mengikat. Karena yang bisa mengembalikan putusan tersebut ya dari MK sendiri, bukan dari MK. Nah, di sini bahkan juga tagar MK di sini trending. Di sini dari Wagi Mandip, aksi wanita berkebaya di depan kantor ofisial MKRI jelang putusan MK. Di sini bahkan juga prediksi nanti sore dari Denny Siregar, yaitu seluruh hakim bersalah dan melanggar kode etik, tetapi MK tidak bisa menganulir. Ya, di sini bahkan dari Narkosum, Paman Usman terbukti bersalah, keputusan MK diumumkan besok. Kalau Paman bersalah, apa keputusan MK tentang batas umur capres bisa dibatalkan? Mundurlah ketua MK. Dan bahkan juga mundurlah ketua MK sampai saat ini juga masih trending ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Eko Kuntadi, kayaknya akan anti klimaks dalam putusan MK. AU dinyatakan bersalah, demikian juga hakim yang putusannya berbeda. Semua dianggap melanggar etis. Lalu persoalan jadi blur, sang paman santai karena yang lain juga bersalah. Jadi nggak apa-apa dong, paling sanksinya hanya teguran. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi dari di sini bahkan rata-rata komentarnya soal putusan MK ya semuanya melanggar kode etik, tetapi dari hasil putusan MK yang pada waktu lalu tentang minimum usia capres dan cawapres tidak bisa dianulir. Kemungkinan seperti itu. Di sini bahkan dikomentari oleh Paltiwes, Bank KPU tidak menunggu hasil rapat MK kok sudah revisi.
Saya mau jawab, takutnya saya kira framing sesuatu. Padahal fakta terang benderang. Gini masa rakyat nggak tahu ada permainan di panggung belakang. KPU resmi teken revisi PKPU sesuai putusan MK. Kepala daerah belum 40 tahun bisa maju pilpres. Wow. Bahkan juga dari sini belum ada ya, yaitu putusan MK tetapi yaitu sudah diteken revisinya, yaitu kepala daerah belum 40 tahun bisa maju pilpres. Menurut saya dari gugatan di sini menurut saya sangat masuk akal sekali ya, menurut saya sih. Yaitu kepala daerah di sini yaitu belum jelas lah. Seharusnya diperjelas, yaitu apakah itu bupati, apakah itu wali kota, apakah setingkat gubernur. Tapi menurut saya yang cukup masuk akal adalah setingkat gubernur ya. Setingkat gubernur bisa maju sebagai capres cawapres. Karena kalau bupati, apalagi kalau wali kota menurut saya juga belum waktunya ya, karena lingkupnya menurut saya hanya sedikit. Ya, tapi kalau gubernur kan itu menurut saya sudah keren sekali lah dan pantas untuk menjadi capres cawapres. Apalagi juga Gibran masih menjabat wali kota belum genap sampai 5 tahun ya. Jadi menurut saya di sini perlu direvisi lah. Yaitu kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur 1 periode minimal sudah menuntaskan masa baktinya, atau malah 2 periode sudah menuntaskan masa baktinya baru bisa terdaftar menjadi capres dan cawapres. Tetapi kalau masih 2 tahun atau 3 tahun, menurut saya itu belum teruji ya ketika menjadi capres dan cawapres. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Garuda Pancasila. Hati-hati ntar dituduh mengecilkan anak muda. Dramanya dipanjang-panjangin. Memang bener mirip drakor. Dramanya pakai episode. Film ente ada saingannya Bang Denny Siregar. Rabu Pon. Di sini dari Joker Lady. Nah, saya lebih setuju level gubernur daripada wali kota baru 2 tahun. Buat saya apapun keputusan MK untuk syarat usia sebaiknya berlaku untuk Pilpres mendatang di 2029. Kalau yang sekarang ini dengan waktu yang mepet, sulit untuk tidak mengatakan itu tidak ada permainan atau konspirasi. Keguncangan di masyarakat menjadi bukti sahih. Bahkan sampai saat ini pun masih hangat ya, yaitu masyarakat masih membicarakan yaitu tentang soal putusan MK pada waktu lalu yang menurutnya juga ada skenario lah untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi di sini saya sangat setuju sekali ketika ada yang menggugat, yaitu syarat menjadi kepala daerah di sini menurut saya perlu direvisi ya, karena memang kepala daerah itu levelnya juga macam-macam, mulai bupati, wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini direvisi, minimal sudah menjadi gubernur itu lebih keren lagi lah untuk syarat maju sebagai capres dan cawapres ketika orangnya belum genap 40 tahun. Di situ menurut saya sangat keren sekali lah. Tetapi apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.